Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsi dari program studi Hubungan Internasional semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Peradaban. Di sini saya akan mempresentasikan tugas paper yang diberikan oleh dosen Ibu Rafika Arsyad dalam mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional. Judul paper yang akan dibahas yaitu Perang Dagang Jepang dengan Korea Selatan dalam WTO. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Jepang dengan Korea Selatan merupakan dua negara dengan ekonomi besar di dunia, di mana masing-masing peringkat 3 dan 11 dalam hal PDB atau produk domestik bruto. Korea Selatan merupakan produsen chip memori terbesar di dunia, sedangkan Jepang merupakan pemasok terbesar material penting dalam produksi chip. Dengan kata lain, Jepang dengan Korea Selatan memiliki peran yang cukup penting, di mana Korea Selatan sangat memerlukan bahan baku yang berasal dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan produksi elektroniknya, dan di sisi lain Jepang juga memiliki ketergantungan ekspor beberapa bahan produksi ke Korea Selatan. Akan tetapi saling ketergantungan tersebut berubah menjadi perang dagang antara kedua negara, di mana pada tanggal 1 Juli 2019 pemerintah Jepang mengumumkan akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangat penting bagi industri semikonduktor di Korea Selatan yang berlaku pada tanggal 4 Juli 2019. Dan hingga pada tanggal 2 Agustus 2019, Jepang membuat keputusan untuk menghapus Korea Selatan dari daftar putih atau whitelist perdagangan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, awal mula perang dagang Jepang dengan Korea. Perang dagang tak cuma terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina, namun perang dagang juga terjadi antara Jepang dengan Korea Selatan. Bahkan konflik kedua negara ini berujung pada saling dikeluarkannya masing-masing negara dari whitelist atau daftar mitra dagang favorit. Konflik perdagangan kedua negara ini dimulai Juli 2019. Namun akar konflik sebenarnya muncul dari luka lama saat Perang Dunia Kedua, saat masa pendudukan Korea oleh Jepang dari tahun 1910 hingga 1945. Eskalasi memburuknya hubungan kedua negara ini semakin naik pada saat akhir tahun 2018, di mana kala itu Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan perusahaan Jepang untuk memberi kompensasi pada pekerja paksa yang dahulu dipekerjakan perusahaan Jepang seperti Mitsubishi atau Nippon Steel dan Sumitomo Metal, di mana pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, perusahaan tersebut memasok bahan untuk pembuatan kapal dan pesawat terbang Jepang di tahun 1944. Hingga pada 1 Juli 2019, hubungan kedua negara tersebut makin memburuk, di mana pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangat penting bagi industri semikonduktor di Korea Selatan, di mana hal ini menjadi awal mula semakin berlarutnya perselisihan antara kedua negara, dan hal ini membuat para eksportir Korea Selatan harus meminta persetujuan otoritas terkait dalam setiap pengiriman bahan baku, termasuk bahan-bahan kimia yang membutuhkan waktu hingga 90 hari. Dan ini tentulah merugikan eksportir Korea Selatan. Banyak tudingan muncul pada Jepang. Namun, Wakil Sekretaris Kabinet Jepang Yasutoshi Nishimaru mengklarifikasi bahwa pembatasan itu demi alasan keamanan nasional terkait pembuatan senjata nuklir. Tetapi Seoul menolak dengan tegas pembatasan ini, di mana Korea Selatan menilai
pemerintah Jepang sengaja melakukan pembalasan ekonomi terhadap salah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan, dan Korea Selatan pun mengirimkan laporan pembatasan ekspor ini kepada World Trade Organization atau WTO. Kemudian memasuki babak baru yaitu saling hapus whitelist, di mana pada 2 Agustus Jepang membuat keputusan untuk menghapus Korea Selatan dari daftar putih atau whitelist, sebuah daftar yang mencakup negara-negara yang mendapat perlakuan khusus dalam perdagangan. Keputusan ini akan mulai berlaku pada 28 Agustus 2019, di mana 21 hari setelah dipublikasikannya secara resmi di situs publikasi resmi Jepang. Atas hal tersebut, Korea Selatan menuduh Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe memperlakukan negeri ginseng sebagai musuh. Sebagai balasan atas perlakuan Jepang, pada 12 Agustus Korea Selatan mengumumkan bahwa mengeluarkan Jepang dari daftar mitra negara terfavorit. Keputusan ini akan berlaku mulai 1 September 2019. Adapun dampak perang dagang bagi kedua negara yaitu keputusan Jepang yang memberlakukan pengetatan ekspor ke negaranya secara tidak langsung memiliki dampak negatif terhadap perekonomian di Korea Selatan. Pasalnya, negara ini sangat bergantung pada ekspor, di mana ekspor Korea bakal tercatat mengalami penurunan sekitar 11% secara tahunan. Kemudian, Bank Sentral Korea Selatan, Bank of Korea, secara tidak terduga melakukan pemangkasan suku bunga acuannya dari 1,75% menjadi 1,5% dan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya menjadi 2,2% dari sebelumnya 2,5%. Dan dampak yang sama juga terjadi pada Jepang, di mana dalam industri penjualan mobil Jepang di Korea Selatan rata-rata menyusut pada bulan Juli, di mana berdasarkan data dari Asosiasi Pemasok dan Distributor Korea, penjualan Toyota menurun hingga 32%, sedangkan penjualan mobil Honda turun 34%. Kemudian penjualan mobil Lexus yang merupakan merek impor terbesar ketiga di Korea Selatan setelah Mercedes dan BMW juga mengalami penurunan penjualan sebanyak 25% dari sebelumnya, meski masih naik 33% dari tahun sebelumnya. Kemudian terjadinya pembatalan kerjasama militer, di mana baru-baru ini Korea Selatan melalui Dewan Keamanan Nasional Istana Biru memutuskan membatalkan Fakta Kesepakatan Kerjasama Berbagi Intelijen dengan Jepang pada 22 Agustus. Kesepakatan tersebut dinamakan General Security of Military Information Agreement atau Perjanjian Informasi Militer Keamanan Umum, sebuah perjanjian yang memfasilitasi pembagian informasi tentang ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, di mana perjanjian itu ditandatangani oleh kedua negara pada 23 November 2016 dan otomatis diperpanjang. Namun, jika tidak ada satupun pihak yang ingin membatalkan perjanjian itu. Dan Wakil Direktur Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengatakan bahwa Jepang telah melakukan perubahan besar dalam lingkungan kerjasama keamanan bilateral sebagai akibat dari keputusan Jepang yang melakukan pengetatan ekspor, di mana pejabat yang menyatakan kesepakatan kerjasama ini tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional, di mana pemerintah Jepang memprotes keras pernyataan tersebut dan melalui Perdana Menteri Shinzo Abe menyayangkan keputusan sepihak Korea Selatan, di mana menurutnya seharusnya keputusan tersebut tidak boleh terjadi. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu peran WTO.
WTO dalam perang dagang Jepang dengan Korea Selatan. WTO atau World Trade Organization merupakan sebuah organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai ketentuan dan persetujuan yang mengatur perdagangan antar, di mana misi WTO adalah untuk membuka pasar internasional secara bertahap sambil memastikan bahwa ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah disepakati dilaksanakan secara konsisten oleh negara-negara anggota. Dengan telah beroperasinya WTO ini, maka apabila terjadi konflik dagang antar negara dapat diadukan atau diselesaikan melalui organisasi tersebut. Dan dalam konflik perang dagang antara Jepang dengan Korea Selatan ini, WTO setuju untuk membahas keluhan Korea Selatan terhadap pembatasan ekspor Jepang secara resmi pada 23 sampai 24 Juli, di mana pada pertemuan Dewan WTO nanti akan dihadiri 164 anggota WTO, termasuk Korea Selatan dan Jepang, serta pihak ketiga seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, di mana mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka. Pak Jiah, utusan Korea Selatan akan pergi ke Jenewa, Swiss, di mana ia diperkirakan menuntut Tokyo untuk meluruskan aturan pembahasan atau menghapus sepenuhnya aturan tersebut. Sementara Jepang kemungkinan akan merespon dengan membenarkan bahwa tindakannya sah karena berdasarkan alasan keamanan nasional. Namun sebelumnya Seoul telah melobi WTO untuk mengatasi masalah ini dengan mengatakan pembatasan ekspor adalah pelanggaran aturan badan internasional, di mana kedua negara terlibat dalam perselisihan politik dan ekonomi yang semakin luas, terlebih setelah Jepang melakukan pembatasan pada ekspor microchip dan layar ponsel pintar dari Korea Selatan. Hasil sidang WTO menemukan bahwa Jepang membuktikan Korea Selatan telah bertindak inkonsisten dengan beberapa ketentuan perjanjian anti-dumping WTO yang menimbulkan kerugian pada produsen domestik. Sebagaimana dikutip pada Rabu 11 September 2019, bahwa para hakim WTO dalam keputusan beragam yang dikeluarkan pada hari Selasa meminta Korea Selatan untuk membawa pembelanya. Namun Korea Selatan gagal dalam memberikan ringkasan informasi bisnis dalam bidang tersebut, sehingga Menteri Perdagangan Jepang Hiroshi Seko dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Tokyo menyambut baik keputusan WTO tersebut sebagai menerima klaim inti Jepang. Dan dia meminta Korea Selatan untuk menghentikan langkah-langkah tidak adil terhadap perusahaan-perusahaan Jepang dan mencatat bahwa Jepang memiliki hak untuk melakukan tindakan balasan di bawah WTO jika Seoul gagal mematuhi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara dengan ekonomi besar, yang masing-masing peringkat ketiga dan ke-11 pada hal PDB atau produk domestik bruto, di mana Korea Selatan merupakan produsen chip terbesar di dunia, sedangkan Jepang merupakan pemasok terbesar material penting dalam produksi chip. Dengan kata lain, kedua negara ini memiliki peran yang cukup penting, di mana Korea Selatan sangat memerlukan bahan baku yang berasal dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan produksi elektroniknya, dan di sisi lain Jepang juga memiliki ketergantungan ekspor beberapa bahan produksi ke Korea Selatan. Namun saling ketergantungan tersebut berubah menjadi perang dagang, di mana pada 1 Juli 2019 ketika pemerintah Jepang mengumumkan akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangat penting bagi industri semikonduktor di Korea Selatan, hingga berujung pada saling dikeluarkannya masing-masing negara dari whitelist atau daftar mitra dagang favorit. Dan akibat dari perang dagang ini berakibat pada kedua negara, di mana
menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian Korea Selatan dan juga berdampak pada industri otomotif di Jepang, serta terjadinya pembatalan kerjasama antara Korea Selatan dengan Jepang. Dan dalam konflik dagang ini, Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO setuju untuk membahas keluhan Korea Selatan terhadap ekspor Jepang secara resmi pada 23-24 Juli. Hingga hasil sidang WTO menemukan bahwa Jepang membuktikan Korea Selatan telah bertindak konsisten dengan beberapa ketentuan perjanjian anti-dumping WTO yang menimbulkan kerugian pada produsen domestik. Dan Hakim WTO meminta untuk Korea Selatan membawa pembelanya. Namun Korea Selatan gagal dalam memberikan ringkasan informasi bisnis dalam bidang hal tersebut, sehingga Menteri Perdagangan Jepang Hiroshi Seko dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Tokyo menyambut baik keputusan WTO tersebut sebagai menerima klaim inti Jepang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.